3, rahasia. Prestasi itu didapat untuk dari kerja keras, bukan menindas orang lain atau menjadikan orang lain, supaya kita terlihat lebih daripada orang tersebut. Yang belum nonton juga jangan lupa nonton di YouTube. Kenapa saya tertarik ceritanya Vi? Karena dia ngebahas sampai ngurus skenario-nya gitu. Dan itu terjadi di Sebelum lanjut ke acara berikutnya, kita akan ada penampilan dari artis 13 Nadi Musik. Please welcome Faza Zahra. Sudah ada Mas Gio dari 13 Nadi, kemudian Mbak Fiasano selaku penulis, dan juga Mbak Tantri dari Sudah Dong. Nah, pertama mau tanya dulu mungkin ya sama yang punya hajatan, yang punya hajatan, maksudnya yang punya ceritanya dulu nih ke Mbak Fiasano gitu. Karena kita ngobrolin soal apa temanya ini kan perundungan ya gitu kan, bullying gitu. Sebenarnya pengen tahu dulu, jadi penasaran. Apakah Mbak Vi waktu pas bikin ini gitu terinspirasinya dari pengalaman pribadi yang memang sempat dulu dibully atau gimana gitu? Silakan mungkin Mbak Vi. Sedikit. Langsung gitu, sedikit apa nih gitu? Jadi memang dulu waktu sekolah sempat bully tipis-tipis lah. Misalnya bukan bullying yang kayak cerita ini ya. Kalau cerita ini udah levelnya ya bro. Jadi sedikit inspirasi bullyingnya dari sana. Selebihnya mah imajinasi aja sih. Selebihnya imajinasi, tapi yang diimajinasikan itu juga sebenarnya mungkin terjadi di dunia nyata gitu kan. Betul. Mungkin nanti kita bisa cross check sama Mbak Tantri nih, bener nggak ya gitu kan ya yang bener terjadi. Tapi kalau misalnya bisa dilihat kenapa Mbak Vi ngambil temanya tuh ini gitu untuk dijadikan sebuah cerita di novel? Sebenarnya ide utamanya itu dari suicide yang disiarkan live di media sosial. Kebetulan waktu saya menulis ini ada beberapa kasus yang cukup viral pada saat itu di dalam negeri dan di luar negeri. Ini adalah masalah relasional. Berarti ada dua orang yang berinteraksi di dalamnya. Yang menjadi pembeda antara bullying atau bercanda atau konflik atau perdebatan dalam bullying itu, pertama biasanya ada orang yang merasa superior dan
inferior. Jadi misalnya orang yang superior itu merasa dia punya kekuatan lebih atau punya perlindungan yang lebih atau punya privilege yang lebih sehingga dia menekan korban. Yang kedua adalah bullying itu bedanya repetitif, jadi berulang, ada potensi pengulangan. Kalau misalnya hanya mid moment atau ledek-ledekan, biasanya 2 orang yang terlibat atau banyak orang yang terlibat semuanya terhibur. Sementara dalam perundungan atau bullying, 1 orang atau 1 kelompok merasa tidak nyaman, merasa tertindas gitu. Lalu yang menjadi pembeda lagi karena repetitif atau berulang, orang tersebut merasa menjadi target. Jadi dimanapun dia ketemu dengan orang atau si pelaku selalu menjadi target gitu, dalam setting apapun dia yang diejek, ditindas berulang-ulang untuk kepentingan si orang yang superior. Jadi ada ketimpangan kuasa di situ. Menarik adalah tentang kasus bullying ini. Nah, basically kalau kita tarik lagi lebih jauh, penting sekali tadi setuju dengan sudahDong.com. Kita setuju juga sama Mbak Dita bahwa kita sebenarnya harus tahu dulu definisinya nih, definisi bullying. Karena ini akan menjadi bias. Sekarang misalnya nih kita ngomong roasting stand up comedy itu aja udah kayak ngajarin orang untuk bullying. Kemudian debat tadi. Sekarang kan perdebatan kita nonton misalnya di TV, di YouTube ada konten podcast, di TV ada talk show, isinya mereka berdebat, either politics atau apapun gitu. Itu kan juga tendensinya ada ke situ gitu. Jadi penting untuk kita mengedukasi bahwa jangan sampai hiburan itu menjadi trigger bahwa kita diajarin atau anak-anak muda kita diajarin untuk nantinya malah ngebully gitu, mendiskreditkan bahwa kita yang superior merendahkan yang enggak gitu. Nah itu, jadi kita melihat wah ini jadi penting nih, kalau enggak nanti misleading. Remaja-remaja kita akan jadinya berdebat, jadinya malah akhirnya malah ngebully, ngerosting malah akhirnya jadi ngebully orang gitu. Itu yang kita nggak mau. Sesuai ekspektasi kalian gak sih? Kalau sesuai ekspektasi, pastinya kita berekspektasi semoga banyak penonton lebih ya. Dan yang bersyukur, berterima kasih banyak. Seneng banget juga dapat kabar 1 juta penonton, apalagi sekarang 2 juta penonton. Ya excited banget dong, seru banget. Bener. Di luar ekspektasi. Di luar mulai ekspektasi. Oke. Di tiap ending episode itu pasti kayak kita bakal bertanya-tanya, apa nih episode selanjutnya bakal kayak gimana nih? Bahkan dari episode 1 yang tadinya aku kan nanya ke teman aku juga, ini bakal gimana nih endingnya, ternyata yang dia tebak tuh nggak sesuai sama episode 8 gitu. Jadi itu benar nggak bisa ketebak banget. Buat kalian penasaran dan banyak value yang bisa diambil dari series ini. Salah satunya adalah Stop Bullying. Stop bullying. Makasih dulu untuk semua yang udah nonton. Yang belum nonton juga jangan lupa nonton di YouTube. Dan ya semoga apapun yang kita ingin sampaikan dengan baik ke kalian. Value yang bisa diambil, stop bullying, dan kalau misalkan emang kalian yang pernah kena bullying, kalau bisa dihindari gitu. Ku tak terima